Halo guys, kali ini saya akan masak. Ini adalah sayur nangka dan juga telur puyuh. Ada juga ikan teri. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya masak, yaitu sayur nangka. Ada juga telur puyuh. Dan seterusnya saya juga ada ikan teri. Nah ikan teri ya saya sudah bersihkan. Kemudian bahan-bahan lainnya seperti yang saya sudah masukkan ke dalam kuali ya. Ada cabai, ada juga kunyit, lengkuas, jahe, daun limau purut, daun salam, kemudian daun kunyit dan juga serai seperti biasa ya. Oke, seterusnya saya akan peras kelapa seperti biasa juga ya. Dan ini memang kebiasaan saya memang suka kelapa yang diperas sendiri ataupun santan yang dihasilkan dengan tangan sendiri ya, alias santan bukan bali paket yang ada dijual di warung ataupun di pasar ya. Karena menurut saya selera saya kalau kita masak seperti ini ya, kalau santan yang kita gunakan adalah santan yang segar, yang kita peras sendiri dari kelapa sendiri, mungkin kalau saya sekali lagi hasilnya lebih memuaskan. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang semua santan saya sudah masukkan dan kita akan hidupkan api kompor ya sebentar lagi sehingga mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Oh ya guys, telur puyuh yang saya masak kali ini ya, sebelumnya adalah saya sudah rebus terlebih dahulu ya. Dan begitu juga dengan sayur nangka, saya sudah rebus. Kemudian saya akan masak gulai sekarang ini ya. Oke, api kompor saya sudah hidupkan dan kita tunggu sebentar ya sehingga mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan utama kita. Dan ini boleh juga dicampur dengan bahan-bahan lain ya, seperti kalau kita masak daging ataupun juga ayam. Dan ini adalah biasanya dulu teman saya sering masak seperti ini ya. Biasanya lagi dikeringkan seperti kalio ataupun pange kalau bahasa Minangnya. Dan itu adalah sangat-sangat menggoda dan bikin ngiler. Oke, sekarang saya sudah masukkan ini adalah bahan-bahan utama yang saya bilang tadi ya, seperti sayur nangka muda, kemudian telur puyuh dan juga ikan teri. Ikan teri yang saya gunakan adalah ikan teri yang biasa, yang bulat ya, yang biasa saya masak seperti di video sebelumnya. Tapi kali ini saya sudah belah dan saya sudah bersihkan semua. Oke, semua bahan saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya sehingga separuh masak ataupun sudah hampir matang semua. Saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Dan seperti biasa juga ya, masakan kita seperti ini jangan dibiarkan terlalu lama ya. Kalau kelihatan sudah pun mulai mendidih ataupun berbunyi-bunyi ya, seperti itu ya. Dan kita akan aduk atau kita kacau sehingga bahan-bahan tadi tidak mengumpal. Seperti ini ya, terus dikacau, jangan biarkan mengumpal. Kalau mengumpal ataupun pecah minyak, dan nantinya masakan kita kurang enak karena rasanya sudah sedikit berbeda ya kalau sudah bulat-bulat seperti itu. Oke guys, saya sendiri sebelumnya belum pernah ya memasak seperti ini, divideokan sebelumnya. Tapi saya terinspirasi masakan seperti ini sebelumnya juga pernah teman saya yang bikin. Dan saya juga pernah mencoba ya masakan seperti ini. Seperti sayur nangka yang muda seperti ini ya, dimasak dengan ikan teri dan juga telur puyuh. Dan biasanya kalau saya masak sayur nangka dikasih campurannya seperti daging ataupun ayam. Tapi sedikit berbeda ya kali ini. Dan ini juga nantinya saya akan keringkan seperti saya bilang di awal video ya. Oke,
Sekarang saya sudah masukkan garam dan juga sedikit micin, dan seperti biasanya juga ya, bagi yang tidak suka micin boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Nah, seperti ini penampakannya ya, tapi ini sudah boleh dibilang sudah masak ya, tapi saya ingin lebih kering. Dan ini adalah salah satunya rahasia saya, yaitu saya kasih sedikit serbuk kari. Nah, serbuk kari ini adalah serbuk kari kambing yang biasanya juga saya gunakan dalam masakan seperti masakan daging ya. Dan kali ini saya sudah masukkan sedikit, kira-kira 1 sendok teh. Cuman sekedar pewangi saja ya. Dan ini memang kalau kita masukkan prenca seperti yang saya bilang tadi ya, aromanya memang sangat-sangat menggoda. Dan ini boleh didapati ya di warung-warung terdekat ataupun di pasar ya. Bukan endorse, tapi ini adalah yang biasanya saya gunakan dalam masakan kalau saya masak seperti sekarang ya, masakan-masakan yang memang sedikit beda dari masakan-masakan biasanya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya sudah pun masak, tapi karena saya ingin yang lebih kering, kuahnya sedikit kering ya, sedikit agak kental, saya akan tunggu beberapa menit ya, sehingga sedikit kering. Nantinya saya akan matikan api kompor. Dan sekarang saya akan terus kacau. Nah guys, kalau kita masak seperti ini ya, lebih kurang sama juga kalau kita masak rendang. Karena semua bahan yang kita masukkan ya, lebih kurang sama. Dan kuahnya biasanya banyak, seperti kita masak rendang, kemudian menyusut, dan akhirnya sudah pun hampir kering. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi ya di awal video ya. Saya inginkan sedikit lebih kering, jadi saya terpaksa menunggu ya beberapa menit, sehingga sudah pun kuahnya sudah pun hampir kering. Dan sekarang ya sudah terlihat ya, sudah ada perubahan, sudah sedikit mengering, sudah semakin menyusut kuahnya. Nah, seperti ini. Tapi saya akan tunggu sebentar lagi. Oh ya guys, sebelum berakhir ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang selalu menonton video-video saya dan selalu setia dengan channel saya. Maaf ya, sedikit saya kurang konsentrasi kali ini ya, tapi tidak apa-apa, saya akan teruskan. Nah, jika Anda suka, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ini adalah penampakan ketika masakan saya yang saya bilang tadi ya, sudah semakin mengering. Nah, ini juga sudah semakin mengering dan ini sudah boleh dimatikan api kompor ya. Nah, ini adalah penampakannya ya di akhir video saya, yaitu masak sayur nangka muda, telur puyuh, dan juga ikan teri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.